Om Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah adik-adik semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu bagaimana asuhan keperawatan terutama ditujukan kepada kelompok tumbuh kembang, baik itu bayi maupun anak-anak. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam keperawatan komunitas tentu di masyarakat itu ada kelompok-kelompok atau agregat-agregat eh, individu dan kelompok yang bisa diberikan asuhan keperawatan. Nah, kali ini kita akan berfokus di kelompok tumbuh kembang, bayi, dan anak-anak. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita fokuskan, data yang perlu kita dapatkan di dalam pengkajian tersebut, dan kemudian bagaimana cara kita untuk menegakkan diagnosanya, kemudian membuat perencanaan maupun bagaimana implementasi dan evaluasi daripada proses keperawatan komunitas yang ditujukan di kelompok tumbuh kembang tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke arah proses keperawatannya, tentu sedikit kita akan bahas terkait dengan apa sih kelompok itu sendiri. Ya, barangkali kita perlu penyegaran sebentar, refresh kembali apa pemahaman-pemahaman yang pernah adik-adik dapatkan terkait dengan kelompok atau komunitas itu sendiri. Nah, menurut Riyadi 2007, komunitas itu adalah kelompok dari masyarakat yang tinggal di suatu lokasi yang sama. Jadi ada tempat yang sama, wilayah yang sama, dengan di bawah pemerintahan yang sama, apakah itu ada di bawah Banjar, kelurahan, RT, RW, dan lain sebagainya. Kemudian area atau lokasi yang sama di mana mereka tinggal serta mempunyai minat yang sama dan tujuan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa kesamaan yang dimiliki oleh individu-individu yang tinggal di suatu tempat tersebut. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas. Nah, di dalam perkembangannya, maka salah satu kelompok khusus yang bisa kita berikan keperawatan di komunitas adalah kelompok bayi dan anak-anak yang sering dikenal dengan kelompok tumbuh kembang. Kenapa itu perlu kita berikan asuhan keperawatan komunitas? Nah, barangkali seperti yang kita sadari, ketahui bersama, itu masih banyak masalah-masalah kesehatan yang dialami, baik itu oleh bayi maupun anak-anak, terutama di Indonesia. Nah, sehingga itu menjadi pusat perhatian yang khusus, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, karena memang kelompok-kelompok itu masih ditemukan adanya tingginya angka kematian terhadap baik itu bayi maupun anak. Sehingga ini kelompok yang salah satu memang menjadi perhatian khusus di dalam perawatannya. Nah, ini beberapa masalah kesehatan yang sering kita jumpai di kelompok tumbuh kembang baik bayi dan anak tersebut. Jadi, yang pertama misalnya gizi kurang atau gizi buruk yang saat ini lebih sering dikenal dengan stunting. Jadi angka kejadian stunting di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu itu sangat tinggi yang perlu mendapatkan perhatian terutama terhadap bayi maupun anak. Nah, kemudian masalah yang lain adanya penyakit diare, kemudian infeksi saluran pernapasan bagian atas, batuk pilek,
kemudian campak, varicella atau cacar air, adanya penyakit karena lingkungan yang kurang sehat, cacingan maupun infeksi, baik itu kaki maupun gangguan-gangguan di tangan dan mulut. Nah, tidak jarang juga kita temukan bahwa banyak daripada bayi dan balita itu mengalami DBD, demam berdarah denyu. Nah, jadi ini beberapa masalah yang memang sering dialami dan kita temukan di kelompok tumbuh kembang baik bayi maupun anak tersebut. Nah, kemudian ketika kita temukan bahwa di kelompok atau komunitas tumbuh kembang bayi dan anak itu ada masalah ataupun tidak, maka itu perlu kita membuat suatu asuhan perawatan. Jadi tujuannya di sini adalah untuk bisa menemukan masalah yang dihadapi oleh kelompok tumbuh kembang bayi dan anak ini. Ketika kita sudah temukan masalahnya, tentu selanjutnya kita akan membuat perencanaan apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan tentunya setelah itu kita melakukan tindakan dan terakhir bagaimana kita bisa menilai atau melakukan evaluasi terhadap proses perawatan yang sudah dilakukan atau dijalankan. Nah, kemudian di dalam asuhan perawatan, kita mulai dari proses pengkajian. Ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan ketika kita melakukan pengkajian terhadap kelompok-kelompok tumbuh kembang baik bayi dan anak tersebut. Jadi yang pertama ada data inti, apa saja yang termasuk di data inti kita akan bahas satu persatu. Nah, kemudian ada karakteristik setelah data inti ada subsistemnya yang lebih spesifik yang perlu kita akan kaji dan adanya persepsi daripada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan kesehatan anak maupun bayi tersebut. Nah, itu sebenarnya komponen-komponen yang perlu kita kaji lebih dalam di dalam tumbuh kembang bayi dan anak tersebut. Jadi kita mulai dari data inti ada demografi. Jadi demografi itu adalah data kependudukan. Nah, di sana yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita dapatkan datanya, perlu kita kaji terkait dengan di daerah atau komunitas itu berapa banyak ada bayi dan anak yang tinggal di komunitas tersebut. Apakah itu termasuk kelompok yang besar maupun kecil? Baik itu nanti jenis kelaminnya, kalau laki-laki berapa ada, perempuan juga seperti itu, berapa jumlahnya. Nah, jadi data demografi ini bisa kita dapatkan dari data sekunder, baik itu data puskesmas maupun data di kelurahan. Jadi biasanya puskesmas maupun kelurahan itu membuat laporan tahunan, berapa ada bayi, berapa ada anak, dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya di puskesmas, ya barangkali bisa kita lihat dari catatan kunjungan daripada pasien yang berobat ke puskesmas tersebut, terutama catatan-catatan terhadap kelompok-kelompok bayi maupun anak yang datang ke puskesmas dari wilayah atau komunitas yang sama. Nah, jadi itu data demografi yang perlu kita dapatkan. Kemudian selain itu data inti yang lain adalah statistik vital. Nah, apa yang perlu kita kaji di dalam data statistik vital? Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan adanya angka kesakitan dan angka kematian yang dialami oleh bayi maupun anak-anak tersebut. Nah, jadi itu dimaksud dengan statistik vital. Banyakkah, adakah, atau mungkin nol yang memang mengalami angka kematian daripada anak di kelompok tersebut? Nah, data-data itu juga bisa kita dapatkan dari data sekunder, ya baik itu puskesmas maupun kelurahan, dari catatan-catatan harian atau bulanan laporan yang disampaikan baik itu oleh puskesmas maupun di kelurahan atau desa yang mewilayahi daripada komunitas tersebut.
Nah, kemudian setelah itu ada karakteristik, penduduk. Jadi spesifikasi daripada, penduduk yang tinggal di komunitas tersebut. Nah, jadi perlu kita ketahui karakteristik secara fisiknya meliputi kira-kira jenis keluhan apa yang banyak dialami oleh warga di komoditas tersebut, terutama keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kondisi bayi dan anak yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi keluhan-keluhan itu bisa dilihat oleh seorang perawat ketika melakukan pengkajian, ketika perawat itu membantu atau datang ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah komunitas tersebut. Jadi itu bisa diamati dan bisa juga ditanyakan kepada masyarakat secara umum. Nah, kemudian karakteristik yang lain selain fisik ada psikologis. Hal yang perlu kita dapatkan dari data tumbuh kembang baik bayi dan anak di komunitas tersebut adalah efek daripada psikologis terhadap anak maupun orang tua, ya, yaitu berupa apakah orang tua atau anak mengalami kesedihan karena memang anaknya mengalami atau berisiko tidak bisa beraktivitas seperti biasa, bermain dengan anak-anak lainnya yang memang sebayanya, atau mungkin adanya gangguan-gangguan di dalam pertumbuhan daripada anak tersebut. Ya, sehingga nantinya akan mempengaruhi tahapan perkembangan mereka. Nah, jadi ini bisa dikaji ternyata di komunitas itu ya karena memang banyak mengalami tumbuh kembang, akhirnya orang tua itu mengalami suatu efek psikologis, kesedihan yang berlanjut, depresi, marah, dan lain sebagainya. Jadi itu bila bisa kita lakukan pengkajian lebih dalam. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik sosial. Bagaimana sikap daripada masyarakat terhadap adanya kasus atau penyakit-penyakit yang dialami oleh anak maupun balita yang ada di wilayahnya? Apakah mereka atau masyarakat di sana cuek saja atau mungkin ada kepedulian-kepedulian daripada masyarakat untuk bisa saling membantu dalam upaya untuk memberikan pertolongan dan perawatan terhadap anak ataupun balita atau mungkin orang tua yang memiliki anak atau balita tersebut ke pusat pelayanan kesehatan. Ya, kemudian membangkitkan daripada kegiatan-kegiatan posyandu yang secara rutin dilakukan setiap bulan untuk bisa memantau daripada pertumbuhan dan perkembangan daripada bayi dan balita. Nah, jadi ini terkait dengan karakteristik sosial. Kemudian karakteristik yang lain adalah perilaku. Jadi bagaimana perilaku daripada masyarakat dan perilaku daripada bayi balita terkait dengan pola makan ya yang dikonsumsi oleh anak balita di komunitas tersebut. Apakah cukup? Mungkin ada kurang sehingga menyebabkan adanya kurang gizi maupun penyakit-penyakit lain akibat dari perilaku-perilaku tersebut, misalnya diare dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, atau misalnya karena kondisi ketidakmampuan daripada keluarga dari sisi ekonomi, sehingga orang tua tidak mampu untuk memberikan makanan yang cukup bergizi kepada anak dan balitanya. Sehingga yang diberikan hanya makanan-makanan asal terpenuhi atau terganjal kebutuhan daripada perut si anak atau bayi dan balita sehingga memunculkan berbagai masalah kesehatan. Nah, jadi ini perlu kita juga dapatkan datanya, perlu kita kaji terkait dengan karakteristik penduduk. Nah, kemudian setelah data inti yang kita kaji, maka selanjutnya ada data subsistem lain yang mendukung, yang bisa mempengaruhi daripada
derajat kesehatan dan tumbuh kembang daripada bayi dan balita. Nah, dari subsistem yang perlu kita kaji lebih dalam, misalnya di situ adalah lingkungan fisik tempat tinggal daripada anak dan balita di komunitas tersebut. Nah, itu perlu kita kaji berkaitan dengan apakah lingkungan fisik tempat tinggal mereka itu kurang bersih, sehingga bisa menambahkan terhadap terjadinya dampak buruk terhadap daya tahan tubuh daripada anak dan balita tersebut, sehingga mereka akan bisa mudah terserang atau terkena suatu penyakit tertentu akibat dari lingkungan yang kurang bersih dan kurang sehat. Nah, kemudian lingkungan-lingkungan tersebut juga akan memudahkan berkembang biaknya vektor-vektor penyebab penyakit-penyakit tertentu yang bisa mudah menular kepada bayi dan balita. Ya, misalnya lingkungan yang kotor akan memudahkan dan menyenangkan bagi vektor-vektor yang hidup di sana, seperti binatang penyebab penularan penyakit-penyakit tertentu. Apakah itu tikus, penyebab pes, maupun penyakit-penyakit lainnya akibat dari lingkungan yang tidak baik atau tidak sehat. Kemudian subsistem selain lingkungan fisik yang perlu kita kaji adalah sistem kesehatannya. Jadi apakah di komunitas tersebut untuk memberikan pelayanan terhadap bayi dan balita itu sudah memiliki sistem kesehatan yang cukup memadai enggak? Seperti misalnya bagaimana jarak daripada komunitas tersebut dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat yang bisa memberikan pelayanan apabila komunitas atau masyarakat tumbuh kembang di sana mengalami masalah-masalah kesehatan. Apakah jauh maupun dekat? Kemudian adakah misalnya sistem pelayanan kesehatan yang paling dasar, baik itu posyandu, posbindu maupun kelompok-kelompok lansia, ya yang bisa memberikan pertolongan pertama apabila ada masalah-masalah kesehatan di komunitas tersebut terjadi, khususnya terkait dengan masalah eee, kelompok tumbuh kembang bayi dan anak. Nah, kemudian, yang lainnya yang perlu kita kaji terkait dengan kebutuhan ekonomi. Apakah pekerjaan masyarakat yang ada di komunitas itu seperti apa? Apakah pekerjaan yang terbanyak, kemudian penghasilan-penghasilan yang didapat oleh keluarga secara rata-rata, apakah mencukupi daripada kebutuhan keluarga untuk memberikan perawatan yang optimal pada bayi dan anak tersebut. Nah, kemudian subsistem yang lain adalah keamanan dan transportasi. Jadi apakah di komunitas tersebut memiliki atau memudahkan terhadap terjadinya mobilisasi transportasi ketika ada masalah-masalah kesehatan, sehingga masyarakat di sana mudah untuk mengantar atau membawa daripada anggota masyarakat yang bermasalah, terutama di sini bayi dan balita, untuk datang berkunjung ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Contohnya misalnya ada ambulan desa yang memang digunakan untuk membantu memfasilitasi apabila ada warga, baik itu bayi balita yang mengalami kesehatan untuk memudahkan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Nah, kemudian untuk keamanan dan transportasi yang lain yang perlu kita dapatkan datanya adalah jenis dan tipe pelayanan keamanan. Ya, apakah di masyarakat atau komunitas itu pelayanan keamanan itu sudah cukup bagus, jadi tidak ada kejadian-kejadian yang bisa mengganggu daripada kehidupan masyarakat sehingga pelayanan terhadap kesehatan juga akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang lainnya terkait dengan kebijakan daripada pemerintah. Kira-kira jenis kebijakan yang
sedang diberlakukan di komunitas oleh pemerintah di sana, baik itu di level desa maupun level kecamatan dan level kabupaten, provinsi itu seperti apa kebijakan-kebijakan, terutama pelayanan terhadap tumbuh kembang bayi dan anak. Ada nggak misalnya kebijakan terkait dengan pemberian imunisasi dasar, posyandu, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan yang lain adanya kegiatan promosi promosi kesehatan yang ditujukan untuk pelayanan terhadap tumbuh kembang bayi dan balita. Ya, apakah setiap ada posyandu, puskesmas itu memberikan promosi edukasi yang baik kepada keluarga untuk tumbuh kembang bayi dan anak tersebut. Atau mungkin kebijakan-kebijakan terhadap kemudahan untuk bisa mendapatkan atau akses terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya Askes atau misalnya JKBM, ya maupun asuransi-asuransi kesehatan yang lain yang diberikan oleh pemerintah, terutama terhadap masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok yang memang memiliki status ekonomi yang kurang mampu. Nah, itu berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan pemerintahan. Nah, kemudian yang lainnya komunikasi. Ya, jadi komunikasi yang digunakan oleh keluarga atau mungkin oleh anak berkaitan dengan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Apakah mungkin komunikasinya ada hambatan, ada kendala, dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi daripada kesehatan kelompok tersebut. Ya, mungkin tidak paham atau tidak berkomunikasi, tidak menyampaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya masalah yang lebih serius di kelompok tersebut. Nah, yang lainnya pengkajiannya yang berkaitan dengan pendidikan. Apakah misalnya masyarakat di sana level pendidikan yang dienyam oleh masyarakat, terutama orang tua, untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi bayi dan balitanya. Jadi, apakah mereka memiliki dasar pendidikan yang cukup maupun kurang? Ya, nah sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk atau komunitas tersebut, terutama pengetahuan berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sering dialami oleh balita. Kemudian bagaimana bahaya dan dampaknya terhadap bayi balita akibat dari penyakit tersebut, serta bagaimana cara mengatasi cara pencegahan daripada penyakit-penyakit tersebut. Ya, nah jadi ini yang perlu dikaji lebih dalam apakah pendidikannya SD atau kurang dari SD sehingga pengetahuan mereka juga tidak cukup untuk memahami kondisi-kondisi masalah-masalah kesehatan bagi bayi dan balitanya. Nah, kemudian data rekreasi, ya yang perlu dikaji di sini adalah jenis dan tipe dari sarana rekreasi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Apakah ada taman atau mungkin mereka berrekreasi keluar daripada area komunitas tersebut. Mungkin itu yang perlu kita dapatkan datanya, kemudian tingkat partisipasi atau mungkin kemanfaatan daripada sarana-sarana rekreasi yang ada, yang terjamin keamanan dan keamanannya. Sehingga masyarakat itu beban psikologisnya tidak terlalu tinggi akibat dari mereka melakukan kegiatan rekreasi sehingga akan lebih enjoy dan melakukan perawatan terhadap tumbuh kembang bayi dan anaknya juga akan semakin baik karena tidak adanya beban psikologis atau masalah psikologis yang dialami. Nah, kemudian terkait dengan pengkajian persepsi. Bagaimana persepsi atau anggapan daripada masyarakat dan keluarga di komunitas tersebut terhadap penyakit-penyakit yang sering dialami oleh eh, kelompok-kelompok tumbuh kembang baik bayi dan anak tersebut. Apakah persepsinya terlalu negatif,
terkait dengan penyakit-penyakit yang dialami, atau mungkin mereka sudah menyadari bahwa memang itu adalah penyakit fisik yang memang keberadaan penyakit itu oleh karena adanya gangguan baik itu fisik yang dimiliki oleh si bayi maupun anak, atau mungkin karena faktor lingkungan dan pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh orang tua. Nah, sehingga ini akan menggiring daripada persepsi negatif apabila orang tua memiliki pengetahuan yang kurang berkaitan dengan masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan tumbuh kembang daripada anak, bayi, dan balita. Nah, kemudian setelah proses pengkajian, tentunya kita akan mengelompokkan daripada data-data hasil pengkajian kita melalui analisa data. Nah, sehingga di analisa data itu akan ada data yang kita fokuskan, baik itu secara subjektif maupun objektif. Kemudian dari sana akan kita rumuskan daripada masalah yang akan muncul. Nah, kira-kira apa penyebab daripada masalah itu dilihat dari data-data yang sudah dikumpulkan, baik itu secara subjektif maupun secara objektif. Nah, ini contoh daripada pengelompokan data, analisa data yang bisa kita buat untuk memberikan asuhan keperawatan pada kelompok tumbuh kembang, baik itu bayi dan anak. Ya, misalnya di sini data dari kader, kemudian data masyarakat, kemudian data lingkungannya. Itu kita lihat datanya, kita kelompokkan, kita tuangkan hasil pengkajian tersebut di dalam format analisa data ini, sehingga dari data ini kita bisa mengira-ngira atau merancang kira-kira apa masalah yang bisa muncul di kelompok tersebut berdasarkan data ini, sehingga berdasarkan data ini juga kita bisa melihat apa sih penyebab munculnya daripada masalah tersebut. Nah, jadi ini adalah analisa yang bisa kita buat di dalam kelompok khusus, terutama kelompok tumbuh kembang bayi dan anak ini. Nah, kemudian setelah analisa di rumusan masalah itu sudah jelas, maka selanjutnya kita bisa membuat diagnosa keperawatan. Jadi dari data tadi, dari etiologinya, dari rumusannya, tentu kita bisa membuat diagnosanya, misalnya risiko terjadinya peningkatan penyakit akibat lingkungan yang kurang bersih. Jadi penyakit yang dimaksud adalah diare, ya, kemudian karena lingkungannya yang tidak baik. Nah, hal itu berhubungan dengan bagaimana pemahaman atau kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di sana terhadap sanitasi lingkungan yang baik dan sehat. Ya, sehingga masalah atau penyakit tersebut bisa muncul. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat suatu perencanaan untuk bisa mengatasi daripada diagnosa yang sudah kita rumuskan. Misalnya contohnya di sini, kaji bagaimana kesiapan keluarga di dalam mengikuti pembelajaran atau pemberian penyuluhan atau edukasi. Ya, termasuk pengetahuan tentang penyakit-penyakit dan perawatan yang bisa dilakukan terhadap anak, baik itu bayi dan balita. Nah, kenapa kita perlu kaji kesiapan keluarga? Tentu di sini disampaikan bahwa efektivitas daripada suatu pembelajaran untuk diserap dengan baik oleh responden itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana kesiapan daripada responden tersebut, baik itu secara fisik dan mental, serta adanya latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh responden tersebut. Nah, sehingga itu perlu dilakukan pengkajian yang lebih detail. Nah, ketika ini belum siap, tentu kita akan memberikan pemahaman pengetahuan juga harus bertahap sesuai dengan kemampuan daripada responden tersebut. Kemudian setelah kita kaji adanya kesiapan yang baik dari keluarga, selanjutnya bagaimana kita menjelaskan
ya kepada keluarga berkaitan dengan proses penyakit daripada anaknya, penyebab, akibat, serta hal yang lainnya. Nah, kenapa itu bisa perlu kita jelaskan? Ya, untuk bisa meningkatkan pemahaman daripada keluarga tentang masalah yang dihadapi oleh anak itu merupakan masalah yang urgent dan penting untuk meningkatkan partisipasi keluarga di dalam perawatan daripada anaknya. Nah, kemudian rencana-rencana lain juga bisa dirumuskan dengan rasionalnya kenapa kita merencanakan hal tersebut. Nah, jadi itu dari sisi intervensinya. Ya, kemudian ini rencana yang bisa kita rumuskan, jadi ada diagnosanya, ada tujuannya, kemudian apa rencananya yang kita mau rumuskan seperti yang disampaikan tadi, siapa yang menjadi sasaran daripada rencana yang akan kita lakukan, bagaimana atau apa metode yang bisa kita gunakan di dalam menyampaikan atau melakukan rencana tersebut, kapan itu dilakukan, di mana itu akan dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, adakah sumber-sumber dana untuk bisa menunjang daripada perencanaan yang sudah dirumuskan. Nah, jadi ini adalah tabel perencanaan yang bisa nanti kita buat, kita susun untuk memberikan asuhan keperawatan pada kelompok, khususnya pada bayi dan anak tersebut. Nah, kemudian jangan lupa sesuai dengan proses keperawatan yang terakhir kita perlu melakukan suatu evaluasi. Jadi untuk bisa menilai bagaimana keberhasilan daripada perawat di dalam melakukan asuhan keperawatan di kelompok tumbuh kembang ini, baik itu bayi dan anak. Nah, sejauh mana keberhasilannya? Itu nanti akan dievaluasi melalui format SOAP. Jadi, data subjektif, kemudian data objektif, kemudian dianalisa dari data subjektif dan objektif tersebut, bagaimana masalah atau diagnosa keperawatan yang sudah dirumuskan dan sudah dilakukan tindakan untuk pemecahannya. Nah, kalau misalnya subjektif objektifnya sesuai dengan kriteria hasil yang sudah dirumuskan di dalam perencanaan, tentu analisa di sini bisa kita buatkan, cantumkan bahwa masalahnya sudah teratasi. Nah, tetapi kalau misalnya baik itu data subjektif dan objektif, tidak semua kriteria hasil yang dirumuskan di tujuan itu bisa dicapai, maka di analisa ini tentu masalah tidak bisa kita katakan sudah tercapai, akan tetapi masalah ya jadi teratasi sebagian. Nah, atau belum teratasi, silahkan itu bisa dibuat di analisanya. Sehingga di planningnya kalau ini masalahnya teratasi, maka planningnya mempertahankan kondisi yang sudah dicapai oleh baik itu keluarga maupun kliennya itu sendiri. Kalau misalnya analisanya ini masalah teratasi sebagian, belum tercapai, teratasi, maka planningnya perlu kita rumuskan kira-kira kegiatan apa yang perlu kita lakukan, kita kerjakan kembali, selain yang apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk bisa mengatasi daripada masalah-masalah yang memang ditemukan, yang memang dialami oleh keluarga maupun anak dan balita tersebut. Nah, barangkali ini merupakan proses asuhan keperawatan yang bisa diberikan, yang bisa dilakukan terhadap kelompok-kelompok khusus dalam artian kelompok tumbuh kembang baik itu bayi dan anak. Nah, barangkali adik-adik semua, Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan asuhan keperawatan pada kelompok khusus tumbuh kembang ini. Nah, nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita tanyakan, silakan nanti disampaikan untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi, 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 Terima kasih.